Selamatkan pekerja Indonesia. Pertanyaannya, apakah itu karena ada larangan dari pengusaha atau tidak? Saya yakin dan percaya tidak akan ada pengusaha yang berani langsung bilang, hei, kamu pakai baju UKNC biar nampak ketek dan lain-lain misalnya. Itu tidak ada yang berani, Bang. Tapi mungkin dengan cara-cara lain. Sehingga mungkin mereka tidak menutup auratnya. Karena tempat kerjanya itu ya begitu. Kira-kira begitu, Bang. Atau misalnya karena mereka berjualan pakaian dalam misalnya, ya si pekerja berpikir wajarnya mereka tidak menutup aurat, kira-kira begitu. Kan begitu, Bang? Iya. Di dalam pasal 80 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dikatakan bahwa pengusaha itu wajib memberikan kesempatan kepada pekerjanya untuk melaksanakan kewajiban dalam agamanya. Saya ulangin, Bang. Dalam pasal 80 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dikatakan bahwa pengusaha wajib memberikan kesempatan kepada pekerjanya untuk melaksanakan kewajiban agamanya. Iya. Yang kita tahu kan, Bang, kewajiban seorang pekerja terhadap agamanya misalnya dalam pekerja Islam itu hanya sholat, Bang. Iya. Kalau memang si pengusaha itu membuat waktu kerja di jam sholat sehingga jam sholat zuhur misalnya zuhur itu habis sampai ke asar, tidak ada rehatnya sehingga si pekerja tidak bisa sholat, lah ini melanggar pasal 80, Bang. Iya, benar itu, Bang. Kan begitu? Iya. Kalau terkait misalnya ada pelarangan si pekerja menggunakan pakaian yang menutup aurat, ini saya masih gamang, Bang. Belum bisa memastikan bahwa itu masuk ke dalam pelanggaran pada pasal 80. Sekarang pertanyaan saya ke Abang, secara fiqhiyah, fiqhiyah gitu, Bang. Iya, fikih gitu. Secara fikih. Sorry. Saya kan mau Arab. Siap, Bang. Secara fikih, bicara wajib tadi, apakah umat Islam atau pekerja muslim itu wajib memakai jilbab dalam agama Islam? Maka saya jawab, Bang, secara jumhur ulama fikih itu wajib, Bang. Wajib, Bang. Berarti Bang Husein kalau begitu, seandainya ada pengusaha baik secara langsung atau secara tidak langsung, iya, Bang, saya kuatkan secara langsung melarang pekerjanya itu untuk tidak menutup aurat dalam melakukan sebuah pekerjaan, berarti sebenar-benarnya si pengusaha itu sudah melarang pekerja perempuan muslim itu untuk melanggar kewajiban agamanya gitu ya. Iya. Kalau ada pengusaha melarang pekerja perempuannya menutup aurat, berarti si pengusaha atau si perusahaan itu telah melarang pekerja perempuannya untuk melanggar kewajiban agamanya. Iya. Sepakat itu, Bang, ya? Sepakat. Oke. Jadi begini, Bang, karena kenapa harus saya kuatkan, apakah benar si pengusaha yang melarang baik secara langsung atau secara tidak langsung pekerja perempuannya menutup aurat itu adalah merupakan atau mengakibatkan si pekerja perempuan itu melanggar kewajibannya sebagai umat Islam, atau mengakibatkan si pekerja perempuan itu melanggar kewajibannya dalam agamanya, itu bisa dipastikan berarti ada pelanggaran di pada pasal 80 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. Kenapa saya ulangin? Karena memang pasal 80 itu menguatkan para pekerja atau mewajibkan kepada pengusaha agar jangan mengganggu kewajiban para pekerjanya dalam melaksanakan ibadah menurut agama masing-masing. Tapi bahasanya itu, Bang, ibadah yang wajib. Iya. Kan gitu. Benar. Ada celah lagi sih sebenarnya, Bang. Mana tahu ada pekerja yang puasa sunnah Senin Kamis. Lah, ini ada pertanyaan lain lagi, Bang, tapi nggak usah kita bahas ke situ. Kenapa? Karena dalam pasal 80 dikatakan
melaksanakan kewajiban agama, bukan melaksanakan sunnah dalam ibadah agama. Seperti tadi kan ada abang terang tadi, wajib, sunnah, mubah. Jadi kewajiban nih bang ya. Kewajiban yang Bukan wajib saja bang. Berarti bukan aktivitas agama pula bahasa di situ ya kan bang? Melaksanakan kewajiban agama. Oke. Sholat. Iya. Tadi abang langsung memastikan bahwa pemakai aurat adalah wajib, berarti termasuklah menutup aurat itu adalah wajib dan tidak boleh dilarang oleh si pengusaha. Dalam bang ini bang apanya? Ini kan tadi saya banyak ilmu ya terkait masalah qaid fikih, fil muamalah dan terkait masalah fikih yang abang sampaikan tadi, sharean ilmunya saya jadi bertambah keilmuan saya bang. Cuman saya mau sampaikan juga ke abang, nanti kan ke mahasiswa ya tolong disampaikan juga terkait pesan-pesan akademis ini bang, bahwa di pelanggaran pada pasal 80 itu apabila pengusaha melarang pekerjanya melaksanakan kewajibannya dalam melaksanakan kewajiban agama, itu berarti si pengusaha atau si pihak perusahaan akan dikenakan sanksi yang termaktub pada pasal 185 bang. Undang-Undang nomor 13 tahun 2003. Apa yang dimaktubkan dalam pasal 185 tersebut? Bahwa si pengusaha itu bisa dikenakan sanksi pidana 1 tahun penjara paling singkat dan 4 tahun paling lama. Atau denda 100 juta paling sedikit 400 juta paling besar. Di ayat 2 di pasal 185 itu dikatakan bahwa tindak pidananya itu merupakan tindak pidana kejahatan bang. Jadi saya mohonkan juga ke abang, kita sama-sama akademisi, tolong juga sampaikan pesan-pesan kita ini agar kawan-kawan pekerja juga tidak ragu untuk melaksanakan kewajibannya dalam beragama. Ya misalnya berkebetulan ada kegiatan kebaktian kalau misalnya non muslim, pas ada kewajiban pas ada pelaksanaan kegiatan kebaktian itu si pengusaha sengaja membuat pekerjaan atau memerintahkan untuk melakukan sebuah pekerjaan. Lah ini terindikasi juga bang melanggar pasal 80 dan dan berarti bisa juga nanti terindikasi akan dikenakan sanksi yang dimaktub pada pasal 185 bang. Siap bang, berarti ke depan perlulah edukasi terhadap mahasiswa khususnya masyarakat umum bahwasanya hak mereka untuk beribadah itu dilindungi oleh undang-undang kan begitu bang? Dilindungi bang oleh undang-undang insyaallah. Mungkin sementara waktu itu saja bang, tadi kita sudah dengar sedikit suara panggilan untuk sholat ya bang ya, asar. Jadi saya rasa demikian saja pertemuan dan diskusi kita ini, semoga mendapatkan manfaat. Amin. Dan menjadi ibadah bagi kita bang. Siap bang, amin. Oke, sahabat viewers saya yang selalu setia menonton Harap TV Channel, mungkin itu saja yang bisa kita sampaikan, yang kita share. Semoga ini menjadi tambahan ilmu bagi kita semua dan bermanfaat bagi kita semua, dan kita tetap berkomitmen bahwa kita sama-sama akan terus mengawasi sistem ketenagakerjaan Indonesia dan dengan tema selamatkan pekerja Indonesia. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan sebelum saya akhiri diskusi atau saya tutup diskusi kita ini. Ini Bang Husin ada sedikit yang baru saya buat curhatan terkait hukum ketenagakerjaan lah bang. Oh iya bang. Jadi ada kenangan lah. Siap bang. Sudah hadir di studio kita, studio Harap TV Channel, mudah-mudahan membawa manfaat dan menambah menambah keilmuan wawasan lah bang. Menambah wawasan, menambah beratnya tas. Tapi kalau bisa dimanfaatkan bang, siap karena bang, ini siap bang, tentu bermanfaat inilah itu, bang, yang bisa kita berikan bang sementara ini. Siap bang. Oke. Makasih banyak bang ya. Oke. Demikian saja kawan-kawan mahasiswa, mari kita awasi setiap perusahaan yang menampung pekerja yang telah melanggar undang-undang, kita laporkan, kita gas bila perlu mereka bagaimana supaya pekerja ini
ya, pekerja ini semua terlindungi. Jadi saya kalimat gas ini memang harus kita gas. Saya siap membantu dan menggas para pengusaha yang coba-coba menjolimi para pekerja Indonesia. Kenapa? Karena kita semua sebenarnya ini sama di mata hukum dan kita harus saling menghargai, saling menyayangi dan sebagainya. Demikian saja yang ingin saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih kepada Bang Muhammad Nur Hussein Daulay, MHI kandidat doktor. Kami doakan semoga doktornya cepat clear di tahun ini. Amin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamatkan pekerja Indonesia.